Itulah kerinduan kami dari waktu ke waktu untuk membalas semua kasih dan kebaikan-Mu ya Aba ya Bapa, yang tidak ada batasnya dalam hidup kami ini. Bahkan cinta dan kasih-Mu itu senantiasa baru setiap waktu. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi
telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada ini karena anugerah-Mu. Sekarang kami akan buka hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Allah Roh Kudus, urapi kami semua. Anugerahi kami dengan hikmat dan pewahyuan yang sama dari sorga. Dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya, haleluya. Senang sekali. Hari ini Sabtu 4 November 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang mencintai Tuhan. Ya, luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca dan renungkan bersama-sama dari kitab Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai dengan ayat 38. Di Alkitab saya ditulis judulnya adalah Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Itu judulnya ya. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan dengannya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Wah, ini terkenal, tapi nggak enak nih Bapak Ibu sekalian ya. Terkenal sebagai seorang berdosa. Bayangkan, wanita berdosa ini terkenal di kota itu, ya. Dikenal bukan karena perbuatan baiknya, tapi dikenal karena perbuatan dosanya.
Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah botol pualam berisi minyak wangi. 38, sambil menangis, ia, yaitu perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa itu, pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca dari ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50 ya. Nah, kemudian di dalam adegan ini saya tidak akan baca lebih lanjut. Di situ ada murid-murid Yesus juga hadir di dalam undangan jamuan makan daripada orang Farisi itu ya. Maka kemudian di dalam dialog itu, di dalam perjamuan makan itu, Tuhan Yesus tanya nih kepada Simon Petrus, kalau ada orang punya utang 50 dinar dan yang satunya punya utang 500 dinar. Kemudian utangnya itu dihapuskan ya. Yang punya 50 dinar dihapuskan utangnya, yang 500 dinar juga dihapuskan hutangnya. Kemudian Tuhan Yesus tanya, yang paling senang yang mana? Ya, Simon Petrus menjawab dengan pintar sekali. Ya, yang paling senang yang punya utang 500 ya, dihapuskan. Jadi nggak usah bayar. Kemudian Tuhan Yesus juga bilang begitu. Kalau orang berdosa, kita semua ini kan lahir sudah membawa dosa ya. Alkitab bilang bahwa upah dosa itu adalah maut. Maka itu Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk mencari orang berdosa agar supaya orang berdosa itu bukan dihukum, tapi cari orang berdosa agar dosanya diampuni. Ya, ingat Tuhan datang ke dunia ini untuk cari orang berdosa agar supaya dosanya diampuni. Jadi orang yang merasa dosanya paling banyak, maka dia sangat berterima kasih. Ya, paling besar bersyukurnya. Jadi gampang Bapak Ibu sekalian kalau lihat kekristenan, kalau orang kemudian mengucap syukurnya kepada Tuhan Yesus, cintanya kepada Tuhan Yesus ya, biasa-biasa aja, itu artinya orang tidak merasa bahwa dirinya itu berdosa, Bapak Ibu sekalian, atau merasa dirinya baik. Kalau dia berdosa pun dia merasa dosanya itu dosa yang kecil-kecil aja ya. Nah, di hadapan Tuhan nggak ada dosa besar dan nggak ada dosa kecil. Dosa itu tidak diberi ukuran. Juga nggak ada dosa apa, dosa hitam, dosa putih atau abu-abu. Yang namanya dosa juga nggak dikasih warna. Yang namanya dosa adalah dosa dan upah dosa adalah maut. Ya. Nah, wanita berdosa ini kalau kita baca tadi, dia datang kepada Tuhan Yesus sambil menangis dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu sekalian, apa makna daripada kisah ini sehingga dicatat di Alkitab ya. Saya sudah bacanya di dalam kitab Matius ya, di dalam Markus maupun Lukas yang baru kita baca tentang wanita ini, Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita perhatikan lagi ayat yang ke-8 tadi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan
air matanya. Ya, perhatikan membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Oh ya, perempuan ini, Bapak Ibu sekalian, kemungkinan besar dia tidak diundang di pesta itu, ya, karena orang Farisi ini kan saya saya rasa dia tidak akan mengundang orang berdosa itu, karena orang Farisi ini kan ngerti ini banyak firman Tuhan, ya, mengerti banyak firman Tuhan, dan orang Farisi ini juga suka menghakimi orang berdosa, merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Maka itu nanti kalau Bapak Ibu baca di situ, ya, waktu Yesus diurapi oleh wanita berdosa ini, itu orang Farisi kasak kusuk loh, ya kan? Bisik-bisik satu dengan yang lainnya, sesama orang Farisi. Itu Yesus masa nggak tahu ya, kalau ini perempuan ini orang yang berdosa, ya. Kok diizinkan untuk membasahi kakinya dengan air matanya, ya. Bapak Ibu sekalian, wanita ini dengan tekadnya yang luar biasa, dia menerobos masuk dalam acara undangan itu, ya. Kalau orang sekarang ini kan karena makanannya enak-enak, kalau ada orang pesta ini ada kelompok-kelompok, ya, itu suka datang ke pesta meskipun nggak diundang, ya, pakai pakaian bagus, kemudian sok kenal, ya, datang ke situ. Maka itu pesta-pesta zaman sekarang, ya, dibutuhkan reservasi. Kemudian nanti kalau mau masuk, mana undangannya, ditanya namanya siapa. Kalau nggak ada di dalam daftar itu, nggak dapat tempat duduk loh, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena pesta-pesta itu kan di tempat-tempat mewah dan kemudian makanannya mahal, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, rupanya suka nyelonong ke tempat pesta, bukan bukan hanya terjadi zaman ini, zaman dulu juga ada orang yang suka nyelonong, ya, termasuk wanita berdosa ini, ya. Kita nggak bicara soal nyelonongnya, tapi bicara soal air matanya, ya, soal air mata. Air mata itu, Bapak Ibu sekalian, ya, memang ada air mata sukacita, ada air mata duka cita, ya. Air mata itu melambangkan banyak hal. Tapi hari ini air mata yang dikeluarkan oleh wanita berdosa ini yaitu merupakan air mata dalam wujud hati yang hancur, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena dia adalah seorang wanita yang berdosa, yang tidak layak, dan dia membutuhkan kasih pengampunan karena wanita ini menyadari dosanya. Yang repot ini kalau orang berdosa tidak menyadari akan dosanya, ya. Ini yang repot, Bapak Ibu sekalian. Orang berdosa yang tidak menyadari dosanya, maka dia akan masuk ke neraka. Tapi orang berdosa yang menyadari dosanya, dia akan cari Tuhan untuk apa? Untuk minta pengampunan agar dosa-dosanya itu diampuni. Kita masih ingat peristiwa Daud, ya. Daud bagaimana dia seorang raja dan kemudian dia jatuh di dalam dosa. Jadi tidak ada seorang pun yang kebal dengan dosa. Kita tahu Daud adalah seorang raja Israel yang sangat istimewa. Dia cinta Tuhan,
dia rajin ibadah loh Bapak Ibu sekalian, tapi Daud bisa jatuh di dalam dosa ya. Di dalam dosanya itu Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 51 ini kan berisi pengakuan dosa dari Daud. Ya, Mazmur 51 ayat 3 bilang gini, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku." Ya, kita ini yang tinggal di Amerika ada 4 musim. Sekarang kami di sini sedang masuk dalam musim gugur, ya, autumn. Cuacanya mulai dingin, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi karena mulai dingin, banyak orang jarang mandi. Tapi ini rahasia di antara kita ya, Bapak Ibu sekalian. Jangan cerita-cerita orang Amerika jarang mandi karena dingin, ya kan? Belum lagi nanti winter ya, mulai Desember tuh lebih dingin lagi, lebih jarang lagi orang mandi. Orang baru mandi kalau nanti benar-benar udah merasa nggak nyaman, dia mandi. Tapi kalau musim panas ya, khususnya orang-orang Indonesia itu ada yang suka mandi itu ya sehari 2 kali. Kenapa? Dia nggak nyaman, merasa tubuhnya kotor ya. Demikian juga setiap kita, Bapak Ibu sekalian, dosa itu menyebabkan orang yang menyadari akan dosanya itu nggak nyaman. Seperti Daud ini, ya dia sadar akan perbuatan dosanya sehingga dia minta belas kasihan Tuhan dan minta supaya dia dibersihkan dari segala dosanya, ya. Di dunia ini tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Tidak ada satupun yang bisa membersihkan hidup kita dari dosa, kecuali Yesus Kristus Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang Maha Kudus. Kalau kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus dengan kerendahan hati, dengan hancur hati, maka kita yang berdosa, kita yang tercemar, itu bukan mudah-mudahan, tapi pasti dibersihkan, pasti dikuduskan. Darah Yesus itu lebih daripada cukup untuk mengampuni dan membersihkan dosa umatnya. Mazmur 51 ayat 18 dan 19 bilang gini, "Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelian. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah." Ya, Tuhan suka kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi lebih suka lagi kalau waktu kita datang memberi persembahan kepada Tuhan, yaitu dengan sikap hati yang benar itu, Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu kan maha kaya. Semesta alam ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Jadi kalau kita datang membawa persembahan kepada Tuhan, tapi hatinya nggak bersih, itu Tuhan nggak suka. Persembahan kita nggak dikenan oleh Tuhan. Maka itu Daud waktu datang kepada Tuhan dalam keadaan penuh dengan dosa, dia tahu bahwa apa yang dikerjakan itu akan sia-sia kalau dia tidak dilayakkan atau tidak dikenan
di hadapan Tuhan. Seperti wanita ini datang dengan hancur hati. Jadi yang pertama dari kitab Lukas pasal 7 ini kita belajar bahwa pentingnya memiliki hati yang hidup dalam pertobatan. Ya, kembali ke Lukas 7 ayat 38 tadi. Di situ dikatakan kemudian wanita itu menyeka dengan rambutnya dan mencium kaki Yesus. Ya, mahkota mahkota seorang wanita itu adalah rambutnya. Ya, kalau saya ini mahkotanya bukan rambutnya, makanya saya sengaja digundul, ya kan. Kalau ibu-ibu ini kan mahkotanya adalah rambutnya, ya. Maka itu lihat nih doa pagi nih yang videonya buka nih kan rambutnya keren-keren nih ibu-ibu, ya kan. Udah di blow, disiapkan sedemikian rupa, luar biasa indah, ya. Nah, artinya apa ini? Menyeka dengan rambutnya, ya, menyeka kaki Yesus loh, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, mencium kakinya. Artinya ya bahwa mahkota itu kan lambang ini, lambang ego, lambang keakuan, lambang kebanggaan, ya. Jadi kita ini datang kepada Tuhan itu harus Tuhan yang menjadi nomor satu, bukan ego kita yang jadi nomor satu. Jadi datang kepada Tuhan itu kita harus menanggalkan ego kita, ya seperti wanita ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Datang kepada Tuhan, dia sudah tidak mempedulikan dirinya sendiri. Sebab kita ini di hadapan Tuhan, Alkitab bilang cuman debu dan tanah saja. Ya. Jadi tidak ada satupun yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Maka itu saya senang sekali melihat Bapak Ibu ini luar biasa, rajin, ya, datang kepada Tuhan, ya, menomorsatukan Tuhan, bukan menomorsatukan dirinya sendiri. Saya rasa ini bukan hal yang mudah, apalagi kita ibadah secara online, ya, tidaklah mudah 1 jam kita berdiri di depan gadget bersama-sama, kemudian kita menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan, kemudian mendengarkan firman Tuhan. Ini dibutuhkan pengorbanan loh, ya. Jadi saya percaya Tuhan di sorga angkat jempol untuk Bapak Ibu semuanya, ya. Karena apa? Tidak menomorsatukan dirinya, tetapi menomorsatukan Tuhan, ya. Apalagi hari ini adalah hari Sabtu, ya. Tentu banyak kegiatan yang kita bisa bisa kerjakan, tapi Bapak Ibu semuanya masih cari Tuhan terlebih dahulu, ya. Seperti wanita ini, Bapak Ibu sekalian, dia mau menyangkal dirinya, menyangkal egonya, dan kemudian menomorsatukan Tuhan. Dan yang terakhir dari ayat 38 ini dikatakan bahwa wanita ini meminyakinya dengan minyak wangi itu, ya. Di dalam terjemahan lain harga minyak wangi itu disebutkan yaitu kurang lebih sekitar 300 dinar, ya. Minyak wanginya harganya 300 dinar. Katanya, ya, saya ini kan enggak pernah beli minyak wangi nih di New York, dikasihin orang, ya, banyak minyak wangi, orang suka ngasih minyak wangi, ya. Katanya itu ada minyak wangi yang harganya $800, ya. Satu botol kecil. Jadi kalau $800 tuh uang Indonesia kurang lebih 12 juta, ya. 12 juta. Terus ada yang bilang lagi, ini masih belum mahal, Pastor.
ada yang lebih mahal lagi katanya ya. Dan minyak wangi dari wadah wanita ini $300. 300 dinar. Berarti apa? Mahal banget Bapak Ibu sekalian ya. Tapi coba di hadapan Tuhan yang mempunyai semesta alam ini, Bapak Ibu sekalian, wanita ini tahu cara memberi penghormatan yang terbaik bagi Tuhan ya. Ini saya pikir adalah harta yang dimiliki oleh wanita ini yang bernilai tinggi sehingga dia rela untuk memecahkannya dan untuk mengurapi kaki daripada Tuhan Yesus ya, meminyakinya kaki itu dengan minyak wangi itu. Dari sini kita belajar Bapak Ibu sekalian bahwa kalau datang kepada Tuhan, datanglah dengan hati yang terbaik, dengan sikap yang terbaik, dengan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Karena Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Saya percaya setiap kita kalau diberi hadiah sama orang lain, kita suka kalau hadiah itu adalah hadiah yang baik dan terbaik ya, bukan soal nilainya yang mahal Bapak Ibu sekalian ya. Nah, demikian juga kalau kita suka menerima hadiah yang baik dan terbaik kepada Tuhan, juga seharusnya kita memberikan yang baik dan yang terbaik ya. Hari ini kita belajar 3 hal dari wanita yang berdosa ini. Bahwa yang pertama, kalau kita datang kepada Tuhan, hati ini harus punya sikap, yaitu sikap yang penuh dengan pertobatan. Yang kedua, kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus tanggalkan ego kita. Kita datang ke Tuhan bukan untuk memuaskan ego kita, tapi kita datang kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang harus menjadi pusatnya. Dan yang ketiga, kalau kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan memberi yang terbaik, hati yang terbaik, sikap yang terbaik. Ya, salah satunya kalau ada gadget-gadget di sekitar kita itu semua harus dimatikan. Kalau harus fokusnya kepada Tuhan. Dan kemudian ditutup di ayat yang ke-50 dikatakan gini, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Jadi sikap daripada wanita ini dipuji oleh Tuhan karena itu adalah bagian daripada iman. Dan saya percaya kalau kita sikap hati kita seperti sikap hati wanita yang berdosa, maka kita pun akan mendapatkan pujian daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada hari ini. Biarlah kami datang kepada Engkau Tuhan dengan sikap hati yang benar. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, minta sekali lagi Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan mengampuni kesalahan kita. Ya Aba, ya Bapa, seperti yang ditulis dari 1 Yohanes 1 ayat 9, ampunilah dosa-dosa kami sekali lagi Bapa. Kuduskan, sucikan kami ini, tahirkan kami, bersihkan kami ya Aba ya Bapa dari semua dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami dilayakkan kembali di hadapan-Mu. Dan kami bersyukur atas Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami, biar Roh Kudus itu memampukan kami
untuk kami datang kepada Engkau dengan kerendahan hati, menanggalkan semua kebanggaan dan ego kami. Dan biar mulai hari ini ketika kami datang kepada Engkau, kami datang dengan selalu membawa yang terbaik, hati yang terbaik, sikap yang terbaik, bahkan dengan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.